Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Beberapa waktu lalu saya berkesempatan berbincang khusus dengan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Dalam kesempatan ini, Luhut secara belak-belakan menjawab tentang strateginya menangani pandemi COVID-19 di tanah air. Luhut Panjaitan juga membeberkan soal arah ekonomi Indonesia yang condong ke Tiongkok. Luhut juga menjawab soal jumlah kekayaannya hingga namanya bisa muncul di Pandora Papers. Perseteruannya dengan aktivis Haris Azhar hingga godaan pada pemilu presiden 2024. Sebelum wawancara telah dilakukan protokol kesehatan, tes antigen dan 2 kali vaksin. Berikut wawancara eksklusif saya dengan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Nama Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan seolah tak pernah lepas dari sorotan. Dengan sederet jabatan yang diemban dan kontroversi yang mengelilinginya, bagaimana sosok ini menjawab beragam pertanyaan? Sudah bersama saya hari ini Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Republik Indonesia Luhut Binsar Panjaitan. Apa kabar Pak Luhut? Baik Nana, baik-baik, sehat-sehat. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk CNN Indonesia Pak. Saya tahu Anda sibuk sekali berkeliling, kita susah sekali dapat jadwal. Terima kasih Pak Luhut. Ya, terima kasih. Habis pulang dari Papua. Susah. Susah Pak, berkali-kali kita susah. Marahin aja Jody itu. Oke. Pak, banyak sekali isu yang ingin saya tanyakan dari mulai pandemi, kemudian ekonomi dan juga nanti soal politik. Kita mulai satu-satu Pak. Soal pandemi kita mau mengucapkan dulu selamat kepada pemerintah, Pak Luhut juga, karena sudah berhasil menurunkan angka kasus positif COVID-19 di tanah air, tapi pandeminya belum selesai Pak. Ya. Kita ingin tanya, ini menurut Bapak keberhasilan prestasinya pemerintah pusat atau pemerintah daerah Pak? Mana yang lebih berperan? Ya sebenarnya kasihan rame-rame lah, tapi saya kira leadership Presiden Joko Widodo tidak bisa diingkarin. Itu yang mainkan ketegasan, keberanian, konsistensinya dia. Jadi buat kita pelaksana jadi lebih mudah. Kan kalau pemimpin itu clear message-nya, ya kita mudah. Jadi saya pikir dengan clear arahannya, parameter yang diberikan oleh Presiden, ya kami di bawah lebih cepat membuat planning dan kita paparin, setuju ya udah kita eksekusi, itu aja. Tapi kan ini sempat berlarut-larut sebelum Bapak kemudian ditunjuk menjadi koordinator PPKM Jawa Bali. Sebelumnya ini sepertinya pemerintah masih tumpang tindih. Siapa yang harus mengambil sih Nana tidak juga peran? tumpang tindih Nana, menurut saya sih. Ya hanya mungkin saya, ya waktu itu saya nggak banyak terlibat lagi kan berapa bulan sebelumnya itu. Karena saya ngurus yang lain. Ya kan kita nggak bisa juga semua macam-macam sampai Presiden manggil, telepon saya. Malam-malam itu hari Minggu ya Pak. Jadi sebelum tanggal 3 1 minggu sebelumnya 5 hari ya Pak. Ya itu, dan setelah itu ya karena saya sudah paham juga agak paham dari awal ya langsung saya anukan aja untuk Jawa Bali. Saya lapor Presiden, Pak, kalau Bapak kasih tugas ini ke saya pikir masukin Bali sekalian. Loh kenapa Bali tambahan? Karena kita, kan Bapak mau G20 di sana. Jadi supaya Bali ini juga kita kembalikan kepercayaan orang kepada Bali gitu. Beliau bilang setuju. Ya kalau gitu kapan mulai? Ya kasih saya waktu berapa hari persiapan Pak gitu. Akhirnya kita Presiden sepakat tanggal 3 Juli itu. Nah ya udah saya kumpulin ahli-ahlinya, anak-anak muda di kantor saya. Ya kita buat rencana-perencanaan lah. Dan saya kira itu sampai klien buahnya sini. Jadi kalau orang bilang waktu itu saya tidak epidemiolog, ya memang saya tidak epidemiolog. Tapi saya kan menggunakan epidemiolog yang hebat-hebat itu. Dan ini buah dari mereka juga. Ya, tapi tidak hanya epidemiolog saja, ada sosiolog. Ada juga tadi masalah ekonom. Ada juga tadi masalah keamanan. Jadi aspek itu banyak. Nah ini kadang-kadang di luar kita tuh selalu melihat hanya satu aspek penyelesaian masalah. Nah itu yang menurut hemat saya berpuluh-puluh tahun Indonesia ini berputar-putar, tidak tuntas. Kenapa? Dulu waktu saya memperindak tahun 2001, saya pikir kalau sebagai memperindak saya bisa menyelesaikan semua. Tidak demikian ternyata. Karena saya berkaitan dengan yang lain-lain. Nah kalau kita nggak rapatkan padu itu, bagaimana mau jalan? Jadi manajemennya itu penting. Nah tinggal tadi si komandan itu, kalau tentara atau si manajer ini, dia harus bisa memadukan ini semua. Jadi tidak boleh ada egonya dia. Kenapa nggak dari awal harusnya Pak Luhut yang taking charge?
Ya, Bapak baru itu. masuk di gelombang kedua, padahal kita udah Ya. mengalami 2 gelombang. Kenapa nggak dari awal, Pak? Ya itu saya nggak bisa jawab. Oke, Itu. jadi Presiden baru menunjuk di gelombang kedua ya, Pak ya? Ya kira-kira begitu. Oke, Pak, ini sebagai koordinator PPKM Jawa Bali, Bapak kan berhubungan banyak sekali ya dengan kepala daerah. Sulit nggak sih Pak berkoordinasi dengan kepala daerah ini karena banyak keluhan bahwa otonomi daerah ini menyulitkan pemerintah pusat untuk bisa Ya seiring sebenarnya sejalan. sudah waktunya juga evaluasi otonomi daerah ini ya. Artinya belum pernah saya kira Indonesia atau dunia krisis seperti sebesar ini. Ini magnitude daripada krisisnya kan luar biasa. Jadi kita terus gampang aja bersuara negatif kepada orang Indonesia bahwa membanding-bandingkan kita dengan orang lain lebih bagus itu. Padahal kita sebenarnya hebat. Kita tuh sakti loh Nana, hanya kita nggak tahu bagaimana membuat kita ini supaya hebat gitu. Tapi begitu terkoordinasi dengan tadi saya bilang arahan presiden yang jelas, buktinya kita paling cepat. Kalau saya nggak bisa tunjukin graf singkatnya naiknya dan turunnya, kita tuh paling singkat Dibandingkan negara lain ya? dibandingkan negara mana aja. Yang angka vaksinasinya juga sama tingginya? Ya, Oke. nggak usah jauh-jauh Singapura, dengan India, dengan ya kalau saya agak sombong dikit bolehlah. Walaupun ini belum selesai loh ya. Jadi saya hanya bicara yang sekarang. Anything could happen ke depan, kita nggak tahu. Tapi per hari ini saya mau katakan dari semua data tuh kita yang masih mungkin paling baik. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena teman-teman epidemiologi itu juga seperti Pak Pandu Riono, Pak Iwan, Pak Hari, Pak Windu, itu yang dari UGM, dari UNER, dari UI, mereka hebat-hebat. Mereka membuat formula itu. Ya, saya kan hanya niru itu aja. Mereka bisa meyakinkan saya bahwa itu benar. Ya kita laksanakan. Jadi Bapak percaya data mereka ya? Bapak mendengar Saya data memang mereka? kebetulan suka data. Jadi saya nggak mau kerja itu nggak pakai data. Jadi kamu mau nuduh saya apapun, datamu ada nggak gitu. Kalau nggak ada datamu jangan ngomong. Ya, dan datamu verified dulu dong. Nah seperti Pak Windu, air UNER itu, hebat menurut saya dia. Sekarang saya tugasin dia, lihat tadi Blitar. Blitar kan presiden minta supaya kita coba karena level 1, bisa nggak hampir normal. Jadi di sana itu hampir hanya masker aja kita kegiatan lain semua kita coba normal. Sekarang udah jalan berapa hari nih? Mulai Rabu kemarin. Sekarang Jumat. Itu saya tadi malam di Biak dilaporin. Di Timika dilaporin oleh Pak Windu, pekerjanya dan dimnya, Kapolresnya, bupatinya itu betul-betul bagus. Oke. Jadi ini model. Nah, karena saya tentara, selalu saya berbicara bertahap, bertingkat, berlanjut. Saya nggak senang yang terus buru-buru. Karena kalau tidak, nanti kita nggak bisa kontrol. Nah, Blitar ini akan jadi model Percontohan untuk daerah-daerah yang lain. Dan itu keinginan presiden kemarin rapat, beliau tanya, kami dikumpulin kemarin lagi berapa menteri-menteri terkait di situ, ada ke ekonomi, pariwisata dan sebagainya. Dia bilang siap nggak Bali dibuka? Saya bilang siap Pak, tanggal 14 kita mau Nah buka. nanti kita bahas soal itu Pak, buka Ya. border. Oke, nggak Ya. apa-apa Pak, lanjut lagi. Apa lagi kamu mau tahu? Oke. Itu tadi kembali yang tadi Bapak katakan bahwa sudah saatnya otonomi daerah harus direview. Iya, jadi menurut saya kalau dengan lihat keadaan sekarang ini, saya lapor presiden juga, Pak, udah waktunya kita harus evaluasi ini. Karena nggak jalan. Kepala daerah Ya, bandel Pak. masa misal, bukan soal bandel. Sulit dikasih tahu, sulit soal diajak kerja dikasih sama, tahu. Pak. Kamu partainya apa? Partainya misalnya Demokrat. Saya partai atau Partai Gerindra kan perempuan atau PSI lah. Oke. Nah, saya misalnya Partai Golkar. Saya mikir-mikir juga nurut sama kamu. Kenapa jalur komando saya bukan kamu kok jalur partai gitu. Akhirnya saya pikir-pikir dari semua exercise yang kita punya, kita beruntung ada TNI Polri. Kalau enggak, kita nggak tahu. Nah oleh karena itu saya pikir, gubernur itu saya lapor kepada Presiden, kita perlu lihat, itu biar tunjuk pemerintah pusat. Dengan kewenangan yang jelas, sehingga garis komando dari pemerintah pusat sampai kepada daerah ini ada benang merahnya. Karena kalau tidak, repot Nana. Repot, itu jangan ngomong lain-lain. Saya nggak ada ngalamin. Untung saya tentara. Tapi ada egosentris kepala daerah Sangat itu ada. Pak. Oke. Bukan kesocentris dari hanya negatif, tidak. Dia kan mewakili partainya. Dia harus membela partainya dong, which is tidak salah. Iya. Tapi kalau tadi ada kewenangan tadi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan punya kewenangan juga kepada kamu on behalf daripada central government bahwa kamu kalau salah bisa ditindak, itu akan lebih kuat. Atau dana biayamu approval dari saya, kalau enggak kamu nanti
nggak dapat. Sehingga kepatuhan itu ada, bukan hanya kepatuhan kepada partai, tapi kepada kepatuhan yang lebih besar, yaitu kepatuhan kepentingan nasional. Itu yang saya lihat. Orang nggak bisa bantah saya lah, siapa aja kalau soal itu, karena saya ngalamin. Oke. Bapak tadi membanggakan apa yang sudah dicapai oleh pemerintah meskipun pandeminya belum usai, Pak Luhut, tapi banyak yang khawatir mengingatkan agar pemerintah kemudian tidak lengah dengan adanya gelombang ketiga, Pak, masuknya varian Mu. Bagaimana kemudian mencegah supaya varian Mu tidak masuk, Pak? Sebenarnya gini, kalau dari epidemiolog lagi nih ya, jangan nanti argue saya lagi. Oke. Jadi menurut epidemiolog dan juga dokter, asosiasi profesi dokter itu kan ada 5 itu kerja juga sama kami, memberikan advice kepada kami. Ada Ibu Erna yang dari mana itu, dari Rumah Sakit Persahabatan. Dia suka WA saya juga, Pak Luhut ini kurang, saya terima kok. Saya kalau udah ragu setelah Bu Erna, apa itu maksudnya, bagaimana itu maksudnya. Lah itu kita bikin juga jadi bagian daripada pengambilan keputusan. Jadi kalau Anda tanya tadi sama saya mengenai apa, mengenai kemungkinan nanti apa, Gelombang ketiga, varian Mu. Ya siapa yang tahu? Masih banyak unknown daripada ini, masih banyak. Jadi saya tanya dulu, saya bilang gimana ini? Ya mungkin ada Pak, mungkin tidak gitu, kita nggak tahu. Tapi Anda mempercayai bahwa itu akan ada? Kita jaga-jaga tidak dengan mau, itu. Jaga-jaga pasti akan ada gelombang ketiga. Hanya gini loh Nana, menurut mereka yang paling ganas dari semua varian ini sampai hari ini Delta varian. Jadi seperti di Amerika ada Mu, ada apa lagi itu tadi varian Lambda, itu tuh dimakan semua sama Delta. Jadi Delta ini paling parah. Nah di kita 85% itu varian Delta. Jadi kita sudah ngalamin. Jadi kalau MU datang, Lambda datang, theoretically tidak akan terlalu menjadi masalah. Satu. Yang kedua, kita jauh lebih siap. Ya, saya ulangi, jauh lebih siap hari ini dari 3,5 bulan lalu, dari Juli. Misalnya dulu kita keteteran soal oksigen. Kita nggak tahu. Oksigen yang dibuat pemerintah sebenarnya udah 2 kali lebih banyak daripada seharusnya. Tapi dengan kejadian percepatnya begitu, kita keteteran juga selama 2 minggu itu. Sekarang kita enggak makan lagi. Kita udah punya tadi oksigen konsentrator, oksigen generator, enggak ada isu lagi. Obat sama saja. Sekarang pabrik-pabrik obat sudah mulai dibangun dalam negeri. Vaksin kita nggak ada masalah. Pabrik vaksin pun sudah mulai bangun dan mulai berproduksi akhir tahun sampai mungkin nanti Juni, Juli tahun depan itu sudah pada produksi semua. Jadi overall saya kira pengalaman tempat tidur. Tempat tidur karena kita kemarin itu butuh tambah, ribuan kita tambah. Jadi rasio tempat tidur kita per jumlah penduduk sekarang juga sudah meningkat. Jadi saya pikir kita jauh lebih siap. Oke. Secara infrastruktur kita jauh lebih siap ya Pak ya. Tapi bagaimana dengan pola masyarakat kita? Karena pemerintah kan akhirnya memutuskan untuk membuka border agar turis asing ini bisa masuk ke tanah air. Ini banyak dikhawatirkan Pak, ini akan membuat masyarakat kemudian lengah protokol kesehatan dan turis asing. Sih. Gimana Pak? Nah, misalnya nih Bali nih mau kita buka, dia tetap 5 hari harus karantina. Yeah. Jadi dia datang 2 kali vaksinasi udah 2 kali vaksin. Terus kedua dia harus swab. Dia datang di Bali, dia sudah bawa tiket dulu, tiket hotel. Bisa juga tiket pinisi di kapal. Jadi kapal dia sambil diving ya 5 hari kan ini sambil juga. Karantina. Sambil karantina kan. Atau di hotel, ada 2 hotel misalnya, wing kiri untuk karantina, wing kanan non karantina. Jadi karena banyak peminat orang-orang kelas menengah atas yang pengen itu, udah capek, udah semua udah pada lelah sekarang. Nah negara mana yang boleh? Kita masih evaluasi. Kemarin sudah kami laporkan ke Presiden. Tapi finalnya akan kita pukulkan hari ini, hari Senin. Tergantung status negara itu. Tapi per hari ini kita lihat ada Saudi, ada Abu Dhabi, ada Dubai, ada Tiongkok, ada Jepang, ada Korea Selatan, ada Hong Kong, ada New Zealand. Oke. Nah, ini yang per hari ini. Tapi kalau mereka makin membaik, ya bisa aja kita tambah lagi nanti. Nah, sementara itu diajukan juga Bintan. Bintan diajukan. Tapi Bintan kita lihat juga, kalau Singapura itu masih kasusnya seperti itu, ya kita nggak mau juga. Kita nggak mau ambil risiko juga dengan Singapura ini. Jadi jangan Singapura aja yang bilang kita nih level 4. Kita juga lihat dia juga dong. Kita juga,
Ya, kadang-kadang orang Indonesia itu Nana selalu lihat orang lain tuh lebih hebat, padahal dia lupa. Rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri ya Pak. Itu Nana, Oke. ya. Oke. Nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan Menko Maritim dan juga Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Kita lanjutkan setelah ini ya Pak. Ya.